Halo teman-teman Merdekain, balik lagi bareng gua di channel YouTube-nya Merdeka ID. Adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat mengakibatkan adanya perubahan paradigma, baik di disiplin ilmu manapun itu, tidak terkecuali di sektor ekonomi. Kali ini kita bakal bahas tentang ekonomi masyarakat baru. Kalau kita berbicara tentang ekonomi masyarakat baru, itu artinya kita sekarang akan berbicara tentang ekonomi yang berbasis teknologi informasi. Apa itu? Tonton terus sampai selesai. I think I like when it rains. You told me to go to the light. And what it's like to feel your pain. Now I'm okay if you're alright. I start to wonder why I came. Oke, gue di sini pengen menggambarkan sedikit fenomena kenapa adanya perubahan paradigma dalam sektor ekonomi. Ya, sebenarnya ini dimulai dari abad ke-18 sampai abad 20 waktu itu sebelum Perang Dunia Kedua ya, atau pasca Perang Dunia Kedua, di mana waktu itu masyarakat atau warga sipil yang ada di dunia bergantung kepada industri manufaktur. Jadi mereka menekankan tingkat produksi yang tinggi ya, yang berbasis dengan teknologi-teknologi manufaktur untuk meningkatkan tingkat produksi dengan tingkat upah yang lebih minim. Nah, sehingga akhirnya terjadi kesenjangan sosial tuh yang terjadi di masyarakat. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, akhirnya rakyat atau warga sipil dunia itu menyadari bahwa kesenjangan sosial ini selalu akan berakibat buruk. Hanya akan ada beberapa elemen saja yang merasakan kenikmatan-kenikmatan daripada sistem perekonomian hari itu gitu kan. Nah, sehingga akhirnya perubahan paradigma terjadi di masyarakat menjadi sistem ekonomi yang berbasis pada teknologi dan informasi. Nah, inilah yang akan menjadi anak atau cikal bakal daripada industri kreatif atau yang hari ini kita kenal sebagai ekonomi kreatif. Ya, sorry banget teman-teman, gue harus sambil ngerokok karena menurut gue ya rokok menjadi salah satu daya kreativitas bagi perokok. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Bagi perokok ya mungkin kalian juga merasakan gitu kan. Oke, balik lagi ke pembahasan utama kita, yaitu tentang tatanan ekonomi masyarakat baru. Ya, berbicara tatanan ekonomi masyarakat baru, berarti kita berbicara tentang industri kreatif, atau yang sering disebut dengan ekonomi kreatif. Ya, hari ini sangat familiar sekali, apalagi untuk kita gitu kan, buat generasi-generasi Z, atau warga sipil di abad 21 ini gitu kan, dimana sekarang sudah mencapai era industri 5.0 gitu ya kira-kira. Ya mungkin lah. Entahlah, gua nggak tahu namanya itu. Era apa itu. Tapi pada dasarnya itu berbicara bagaimana kita bisa menghasilkan sumber daya ekonomi baru dari perubahan sosial akibat dampak daripada industri teknologi informasi yang lahir di era industri 5.0. Padahal kalau teman-teman tahu ya, John Hawkins ya itu bapak gua lah. Bapak ideologi tentang pemikiran ekonomi kreatif gitu kan.
Ya, beliau itu sudah membicarakan ini di tahun 2001 gitu kan. Beliau membuat buku namanya The Economy Creative, How People Make Money from Ideas. Jadi di buku itu ya John Hawkins berbicara tentang bagaimana kita sebagai masyarakat gitu kan bisa menghasilkan sumber daya ekonomi baru dari kreativitas dan ide-ide ya. Jadi ada sumber ekonomi baru nih. Jadi kita nggak harus berpatok pada industri-industri manufaktur lagi, tapi bagaimana kita bisa melahirkan sebuah sumber ekonomi baru yang berasal dari kreativitas dan ide. Di dalam buku tersebut, John Hawkins ini kira-kira ngomong kayak gini lah. Sebenarnya, kata beliau ya, ini kata beliau, sebenarnya di industri kreatif ini atau di zaman era industri teknologi informasi ini, sumber daya manusia itu menjadi salah satu poin penting, poin utama ya untuk bisa melahirkan sumber daya ekonomi baru. Ya, artinya setiap individu dituntut untuk kreatif ya, melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa menghasilkan sumber daya ekonomi yang baru. Ya, salah satunya itu mungkin konten kreator ya. Konten kreator itu termasuk salah satu subsektor daripada ekonomi kreatif. Gue mau tanya sama teman-teman hari ini, siapa YouTuber atau siapa tokoh dari konten kreator yang teman-teman sukai? Nah, gue yakin mereka adalah orang-orang yang sadar akan pentingnya transformasi perubahan terhadap paradigma ekonomi gitu kan. Yang artinya banyak dari mereka yang gue nggak harus stay di satu pendapatan aja, tapi gue bisa merangkak sebagai content creator untuk menjadi income tambahan di kehidupan gue, sehingga lahirlah sumber daya ekonomi yang baru. Ya sebut saja lah, kalau gue sendiri gue sangat mengidolakan sekali kakak gue, abang gue, ya gue sebut aja gitu kan ya. Salah satunya Ferry Irwandi, misalkan Rewancin. Nah, beliau ini orang-orang yang menurut gua sangat kreatif, orang-orang yang bisa melahirkan gagasan-gagasan yang kritis tapi didesain dengan sangat kreatif, sehingga ketika kita menonton channel-channel beliau itu kita bisa menontonnya itu sampai habis gitu loh. Ini menarik banget. Dan kalau lu tahu ya, sosok Ferry Irwandi itu karena gue penonton setia beliau ya, sampai gue subscribe beliau juga gitu kan. Beliau itu sampai resign dari jabatannya sebagai waktu itu sebagai pegawai negeri sipil ya, entah di BI atau di Kementerian Ekonomi gitu, gue lupa gue. Intinya di salah satu instansi pemerintahan ya, yang itu pasti kalau berbicara pendapatan gaji ya, beliau sangat di atas rata-rata lah daripada kalangan bawah. Tapi beliau mau resign dan beliau fokus menjadi seorang konten kreator gitu kan. Itu artinya beliau menyadari tentang potensi kita untuk bisa terjun di ekonomi kreatif, sehingga ekonomi kreatif menjadi salah satu jawaban bagi kita untuk mendapatkan sumber pendapatan baru ekonomi kita. Jadi gimana menurut teman-teman Merdekain? Gue harap sih dari apa yang disampaikan atau opini gue yang gue sampaikan ke teman-teman gitu kan, ini bisa menjadi salah satu motivasi atau tolak ukur teman-teman kenapa gue harus bisa beradaptasi dengan era teknologi informasi ini gitu kan. Nah, jawabannya ya tadi di penyampaian gue pada poin inti. Sampai jumpa kembali di konten selanjutnya. Ya, buat teman-teman yang pengen nyemplung di dunia industri kreatif, insya Allah akan ada konten kreator lain gitu kan, si calon bosman atau pengusaha muda gitu kan. Dia bakal bahas tentang bagaimana sih kita bisa menjadi orang yang berpikir kreatif dan menghasilkan sumber ekonomi dari kreativitas dan ide gagasan kita. Jadi jangan lupa di follow, di subscribe, dan kasih komentar.